Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf Suseno. Saya akan bahas sedikit tentang soal kita, soal 252. Sebenarnya sudah kita bahas beberapa yang lalu. Tentang apakah pasien ini STEMI invariant apa enggak sih? Ya, ini sebenarnya saya tahu teman-teman udah bisa semua udah ngerti sih, tapi ini saya share aja supaya teman-teman nanti di tahun-tahun berikutnya atau abad-abad berikutnya ketika saya sudah tidak eksis di dunia ini, kalian tetap bisa melihat di YouTube. Moga-moga YouTube masih bertahan sampai awal abad tahun depan ya. Oke, so seorang laki-laki 31 tahun, kebetulan seorang perokok berat ya. Nyeri dada seperti ditekan, benda berat 4 jam sebelum masuk UGD dengan hemodinamik yang masih baik. Kita lihat ECG-nya. Irama sinus sama enggak? Jelas irama sinus, 1P dikutul 1 GRS, 1P dikutul 1 GRS. Kemudian berapa kali per menit? Kurang lebih sekitar 70. Nah, mesin 66 kali per menit, aksesnya normal ya kan? Tetap 7 langkah. PR interval normal. Kemudian GRS lebar di V1 nggak ada. Terus bundle brain block maksudnya nggak ada, hipertrofi nggak ada, langkah ketujuh yaitu koroner. Nah, kita lihat yang khas banget koroner adalah ST elevasi dan ST depresi. Kita lihat di sini di ekstremitas ada ST elevasi di 23 AVF dan ada ST elevasi di V1, tidak terlalu, tapi ada V2, V3. Kelihatan banget ketika ingat-ingat ini separuh ya. Nah, ya ini separuh nih. Nah, kalau tidak separuh kelihatan banget di ST elevasi. Ini jelas ST elevasi, dan ini di V4 juga ST elevasi. V5 kalau di sini ada ST elevasi juga. Nah, 7 langkah tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi udah sampai ke langkah ke-7 ya. Oke. Nah, lihat ST elevasi di V1 sampai V4 jelas. Tak lihat nih. V1, V2, V3, V4 jelas ada ST elevasi. Inferior gimana? Ada ST elevasi di 2, 3, A, V, F. Nah, ini sempat saya share di IG story. STEMI anterior jawabannya. Ini saya share sambil saya menyiapkan primary PCI. Ya, karena ini masalah insurance ya di zaman COVID ini. Sebenarnya di UGD sempat saya tawarkan untuk trombolitik karena saya tahu bahwa tetap kita butuh waktu untuk screening COVID. Jadi akan agak prolong time sedikit. Tapi pasien tetap memilih primary PCI. Oke, so kita ternyata ada masalah di insurance, jadi akhirnya 2 jam itu untuk sampai ke door to balon time-nya 2 jam. Ya, ya at least we do our best lah ya. Ini nyeri dada kurang lebih 1 jam, 4 jam maaf. Ini keliru saya nulisnya, harusnya 4 jam. Kemudian sambil saya buat apa namanya story, kita prepare to patients. Ini foto saya pas mau teman-teman perawat lagi menyiapkan. Kemudian pada waktu itu sebagian besar teman-teman menjawab anterior dan inferior ya. Padahal yang benar STEMI anterior. Loh, kok bisa, Dok? Nah, itu sebenarnya sudah saya bahas. Di intinya saya cuma memastikan tentang apa namanya? STEMI. Reciprocal changes itu harus ada pada pasien dengan STEMI, terutama yang khas adalah kalau ada di inferior. Kalau lead line gimana, Dok? Kalau di lead line kadang-kadang reciprocal bisa aja tidak kelihatan. Tapi kalau lead inferior dan lateral ini khas banget. Jadi kita bisa bilang ketika ada sesuatu di lead inferior harus ada reciprocal di lateral. Kalau ada di lateral, ada di inferior, itu paling sering. Paling sering. Bagaimana dengan lead line? Nah, itu beda lagi. Kadang-kadang di V1, V2 kadang-kadang tidak kelihatan reciprocal. Tapi pernah ada kasus ST elevasi di V1, V2, reciprocalnya di V5, V6. Itu pernah kita dapatkan laporan demikian. Kemudian kalau lateral, 1 AVL, V5, V6 kadang-kadang ada reciprocal di 3 AVF ya, karena sama-sama dia temennya 1 AVL. Itu bisa. Tapi yang khas banget adalah 3 AVF, lawannya adalah 1 AVL. Ketika ada ST elevasi di inferior, harus ada ST depresi di lateral atau sebaliknya. ST elevasi di 1 AVL, inferiornya ST depresi. Nah, karena reciprocal changes. Ini contoh pasien dengan STEMI inferior, 2-3 AVF ST elevasi, kita lihat ada ST depresi di 1 AVL. Jadi ini kebalikannya sana. Sini naik, sini turun. Kalau sana naik, sini yang turun. Lihat ini. ST elevasi di 3, ST depresi di AVL merupakan reciprocal. Di lateralis kok ST depresi? Nah, ini berarti ST elevasi nih, walaupun dia sangat sedikit. Jadi, ini kunci untuk kita mendiagnosa STEMI inferior.
ini memang ECG-nya nggak terlalu khas misalnya. Tapi ketika kita lihat di sini ST depresi di lateral, kita harus sangat-sangat curiga karena sensitivitasnya hampir 90% lebih bahwa ketika ada perubahan di lateral, maka inferior ada something. Ada sesuatu di inferior, lateralnya ada something. Ya. Nah ini juga sama. Inferior STEMI maka resiprokal. Bagaimana dengan pasien kita? Nah yang lihat pada pasien kita, ini STEMI, ST elevasi. Bukan STEMI, maaf, ada ST elevasi, tapi di inferior satu AVL-nya nggak ada ST depresi. Jadi apakah ini STEMI? Nah, jadi bukan STEMI inferior. Nanti kita lihat ya. Ini adalah angiografi dan right coronary artery-nya sangat bagus, normal. Ini saya yang proyeksi lain enggak saya tunjukkan ya. Tapi ini overall betul-betul bagus right coronary. Sementara LCA jelas sih, LAD-nya ada thrombus containing lesion di sini. Kemudian kita primary PCI kita pasang stent 1 di LAD, hasilnya cukup baik, flow-nya cukup bagus. Dan ini EKG 12 jam pasca primary PCI ya. Kita lihat di sini tetap ECG-nya makin dalam gelombang Q. Ya. Inilah makanya muscle ya, time is muscle ya. Sementara lihat di lead 23 AVF ya tetap sama aja. Nggak ada perubahan evolusi dari infak di satu AVL, nggak ada ST depresi. Bahkan di sini makin kelihatan sekarang ada suatu take di sini ya. Ini yang khas untuk suatu Binion early repolarization, di mana khas adalah ada ST elevasi, salah satunya ada notching atau slurring tadi di sini. Nah, tapi no reciprocal ST depression ya, yang suggest suatu occlusion MA. Ini adalah khas untuk BER, benign early repolarization. Buat teman-teman yang mau ikut besok Minggu 21 Maret ya, kita ada kuliah tentang ACS dan saya bicara di situ untuk terapi agresif untuk pada pasien dengan ACS ya. Kita eko hari berikutnya, hipokinetik berat ya di anterior septal F-nya masih lumayan sih, 49%, moga-moga ototnya masih baik. Nah, tadi intinya reperfusi should be as soon as possible. Dan terapi di ruangan saya berikan ticagrelor, aspirin, atorvastatin 80, carvedilol, ramipril, nitrat long acting, laktolosa. Karena ya jangan sampai pasiennya mengejan ya, nanti orangnya bisa tidur sih. Kan saya berikan fondaparinux injeksi. Nah, ada teman yang bertanya, kenapa diberikan fondaparinux? Jadi intinya, kenapa saya berikan fondaparinux? Karena terus terang pada guideline STEMI memang menggunakan fondaparinux tidak dianjurkan saat primary, jelas tidak. Sebelum primary dan saat primary tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan heparin atau lovenox. Ya. Pada waktu di UGD, ya semua pasien STEMI saya langsung berikan heparin karena satu kosnya murah, asuransi biasanya tidak masalah. Jadi daripada kebanyakan tanya, lovenox harus tanya harganya agak mahal dah, repot dah, heparin aja. Dan saya waktu primary saya berikan tambahan heparin. Tetapi saat tindakan semua ada slow flow. Meski terakhir kemudian membaik dan TIMI 3 masuk interglin intrakoroner. Jadi tidak wajib sebenarnya, kecuali kalau kita mencegah LV thrombus atau DVT, EF-nya yang rendah, itu bisa kita pikirkan. Tapi karena ada something di prosedural, saya berikan fondaparinux antikoagulan. Kenapa kok fondaparinux bukan LMBH atau heparin? Ya, biar simpel fondaparinux, dan memang fondaparinux kan antikoagulan yang tidak terlalu kuat. Sementara saya sudah memberikan Brilinta. Pemberian kombinasi ini harusnya tidak perlu tak tulis ya, tapi sudah Bapak LMBH dan Brilinta, risk bleeding-nya tetap akan meningkat. Kita harus akui itu ya. Jadi pemberian fondaparinux pada pasien ini memang arts ya, bukan science saja. Ini adalah arts. Pada hari-hari pertama kadang-kadang tetap saya berikan antikoagulan, terutama fondaparinux, mencegah LV thrombus, mencegah stent thrombosis. Karena pada primary PCI seperti ini saya menghindari post dilatation. Post dilatasi pada stent itu akan bikin kadang-kadang slow flow tambah jelek, malah kalau memburuk bisa ada something. Jadi kita juga sebenarnya tidak sangat yakin betul apakah ini betul-betul well deployed, betul-betul nempel di dinding pembuluh darah gitu. Jadi kalau mau sempurna sebenarnya dilakukan IFU sih ya, tapi karena ini masalah insurance jadi ya tidak bisa. Jadi untuk awal-awal saya berikan fondaparinux pada pasien ini. Untuk masalah resiprokal dulu pernah saya bahas juga di salah satu kuliah saya, bisa teman-teman lihat di YouTube dengan judul yang ini
ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum.